Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah di perpajakan. Ya. Baik, untuk di pertemuan kita hari ini, jadi untuk di video saya kali ini, saya akan sedikit share pemahaman terkait dengan di pokok bahasan PPH Badan. Jadi PPH Badan. Jadi apa sih sebenarnya PPH Badan? Jadi untuk memahami kaitannya di PPH Badan, nanti rekan-rekan semuanya kita akan berdiskusi. Jadi saya akan menjelaskan yaitu dengan sistematika, yaitu dengan sub pokok bahasan. Jadi untuk pertama kali kita perlu pahami yaitu di apa sih PPH Badan itu atau pengertian dari PPH Badan. Kemudian yang kedua, jadi kita akan memahami apa sih sebenarnya subjek dari PPH Badan itu, ya. Dan yang ketiga adalah di objek PPH Badan, dan yang keempat adalah di tarif PPH Badan, dan yang kelima adalah jenis dari PPH Badan itu sendiri. Jadi itu adalah subtopik untuk terkait dengan kita belajar memahami di PPH Badan, ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada, jadi untuk pertama kali, jadi tujuan pembelajaran kita, jadi di pokok bahasan untuk di PPH Badan itu sendiri, yaitu mahasiswa mampu menghitung PPH terutang ya untuk wajib pajak badan. Jadi untuk mampu menghitung PPH terutang ya bagi wajib pajak badan, maka teman-teman semuanya harus memahami apa sih konsep dasar dari PPH Badan itu sendiri. Jadi perlu kita pahami, jadi PPH Badan itu ya atau pajak penghasilan badan atau PPH Badan itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Jadi ataupun badan itu adalah PPH Badan. Jadi pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Jadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, jadi penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud di sini adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis, ingat, kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan perlakuan apapun, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Jadi untuk memahami di PPH Badan itu perlu kita pahami kaitannya di subjek dari pajak badan itu sendiri atau PPH Badan. Jadi subjek dari pajak badan ya, kita perlu pahami kaitannya di badan. Jadi apa sih sebenarnya badan itu? Jadi badan itu merupakan sekumpulan orang ya atau modal. Jadi sekumpulan orang dan atau modal. Jadi yang merupakan satu kesatuan ya, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Misalnya karena di sini sekumpulan orang, jadi wajib pajak badan ya, itu bisa dicontohkan misalnya ya ada seseorang namanya Isa, kemudian bersama dengan Yulfa, kemudian mendirikan sebuah perusahaan namanya misalnya Kantor Akuntan Publik atau KAP. Maka KAP itu di sini adalah sebuah badannya. Jadi menjadi satu kesatuan. Jadi kesatuan modal. Jadi makanya didefinisikan di sini adalah sekumpulan orang ya. Jadi dua orang ataupun lebih ya. Sekumpulan orang jadi berarti lebih dari satu orang. Jadi ataupun modal yang merupakan kesatuan
ya, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi bisa meliputi PT, ya, CV, ya, perseroan lainnya, BUMN, ya, BUMD, firma, kongsi, ya, koperasi, dana pensiun, ya, persekutuan, perkumpulan, kemudian yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis. Jadi lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Jadi yang menarik di sini yaitu terkait dengan bentuk usaha tetap itu sendiri. Jadi bentuk usaha tetapnya atau BUT itu merupakan suatu tempat. Jadi bagaimana untuk perlakuan pajaknya di bentuk usaha tetap? Jadi perlakuan pajaknya itu dipersamakan dengan perusahaan. Jadi bisa dikatakan BUT atau bentuk usaha tetap itu jadi perlakuan pajaknya itu dapat dipersamakan dengan perusahaan maupun dapat dipersamakan dengan wajib pajak orang pribadi. Jadi BUT itu bisa diringkas di sini, bisa disingkat yaitu badan di luar negeri yang memiliki cabang di Indonesia. Jadi bukan badan yang didirikan di Indonesia dan bentuknya adalah cabangnya, jadi berbeda dengan penanaman modal asing atau PMA. Jadi kalau PMA itu subjek pajak dalam negeri karena bentuknya adalah PT. Misalnya PT FZM, ini adalah subjek pajak dalam negeri. Jadi bisa dikatakan, jadi BUT itu adalah suatu tempat usaha atau place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah, gedung, termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Jadi bentuk usaha tetap itu juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Itu adalah terkait dengan untuk di BUT atau bentuk usaha tetap. Jadi bentuk usaha tetap, jadi misalnya BUT FZM. Itu misalnya adalah FZM ini tidak memiliki usaha, jadi tidak memiliki kegiatan selain dari cabang itu sendiri. Jadi itu terkait dengan untuk BUT. Lalu seperti apa untuk subjek pajak badan? Jadi subjek pajak badan atau subjek PPh badan itu adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode, bulan maupun tahun, dan disetor ke kas negara. Jadi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), jadi yang termasuk di dalam pengertian badan di sini itu dapat berupa itu satu adalah perseroan terbatas atau PT, kemudian perseroan lainnya badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik desa atau BUMDes, kemudian ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun. Kemudian ada lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif atau KIK, dan bentuk usaha tetap. Jadi dapat diringkas terkait dengan di subjeknya pajak badan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
Kalau subjek pajak dalam negeri itu adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, jadi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia itu masuk di subjek pajak badan dalam negeri. Sedangkan untuk subjek pajak badan luar negeri itu sendiri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT ya, di Indonesia, atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Nah, itu adalah di BUT. Jadi BUT itu sendiri, jadi untuk pengenaan pajaknya, jadi secara khusus diterapkan ya terhadap BUT. Jadi pengenaan pajak itu secara khusus diterapkan terhadap BUT bentuk usaha tetap, itu di mana pengenaan pajak itu dilakukan melalui 2 tahap. Jadi melalui 2 tahap. Jadi artinya apa? Jadi yang pertama itu adalah perlakuan pajak sebagai pajak dalam negeri sama halnya dengan subjek pajak badan. Artinya, jadi BUT itu dalam menjalankan kegiatan usahanya pastinya setiap akhir tahun, setiap akhir periode itu akan menyetorkan hasil atau labanya ke luar negeri, ya, atau hasilnya ke Indo. Jadi ke Indo, di labanya ke Indo. Maka dari situlah nanti untuk di pengenaan pajaknya. Jadi yang disetorkan ke Indo. Jadi perlakuan pajak itu sebagai pajak luar negeri. Jadi yang kedua adalah perlakuan pajaknya sebagai subjek pajak luar negeri, di mana PPh dikenakan atas laba setelah PPh yang siap dikirim ya ke negara asal. Ini sesuai dengan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang UU PPh. Artinya, jadi setelah ya BUT itu menghitung, jadi cabang perusahaan di Indonesia itu menghitung berapa sih labanya. Jadi sebelum disetorkan yang siap dikirim itulah dikenakan pajak dulu, ya, dikenakan pajak dari atas laba. Jadi setelah PPh yang siap dikirim itu untuk BUT. Jadi bentuk usaha tetap itu sendiri, jadi kalau kita ingat, jadi sesuai dengan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Jadi bentuk usaha tetap itu jadi bisa berupa tempat kedudukan manajemen, ya, kemudian bisa berupa cabang perusahaan, ya, bisa berupa kantor perwakilan, ya, bisa berupa untuk gedung kantor, bisa berupa pabrik, ya, bisa berupa bengkel, ya, ataupun bisa berupa gudang, ya, bisa berupa ruang untuk promosi dan penjualan, ya, kemudian bisa berupa pertambangan dan penggalian sumber alam, ya, kemudian ada wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian ada di perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Itu bentuk usaha tetap. Selain itu juga proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, kemudian pemberian jasa dalam bentuk apapun, jadi oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi orang atau badan, ya, yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Kemudian agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui
internet. Ya. Sedangkan tidak termasuk ya untuk subjek pajak badan, ya itu ada beberapa yang tidak termasuk jadi subjek pajak badan. Itu yang pertama adalah badan perwakilan negara asing, ya seperti kedutaan besar dan konsulat. Kemudian organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, ya tentunya dengan syarat. Jadi ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK ya -03/2008 ya, dan diperbarui dengan PMK peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK-010 ya -2015. Jadi syaratnya apa? Jadi Indonesia menjadi anggota tersebut. Jadi menjadi anggota dari organisasi internasional. Ya. Kemudian yang kedua, jadi organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain yang untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Itu adalah pengecualian atau syaratnya organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dan tidak termasuk dari subjek pajak badan. Selain itu juga ya unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria ya untuk subjek pajak badan. Misalnya satu, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian ada di penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran negara. Jadi pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Contohnya apa? Kementerian, ya, bahkan mungkin BPK, ya, dinas terkait, ya. Kemudian sampai dengan di organisasi-organisasi pemerintah, nah itu juga menjadi subjek pajak badan, ya, jadi tidak termasuk dari subjek pajak badan. Jadi lalu apa sih kewajiban dari subjek pajak subjektif ini? Jadi kewajiban dari subjek pajak ya untuk kewajiban pajak subjektifnya sesuai dengan pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk subjek pajak dalam negeri ya, subjek pajak dalam negeri ini untuk badan ini mulainya adalah saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan untuk berakhirnya adalah saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, dalam ini bentuk usaha tetap, mulainya adalah saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, jadi melalui cabang di Indonesia. Dan berakhirnya saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Itu lagi kewajiban untuk pajak subjektif. Jadi kalau subjek pajak dalam negeri, jadi badan itu adalah mulai saat didirikan. Ya. Kemudian kalau subjek pajak luar negeri, bentuk usaha tetap di sini atau cabangnya mulainya saat melakukan usaha melalui BUT itu sendiri. Ya. Lalu apa saja ya yang menjadi objek dari PPh badan atau objek pajak badan? Jadi objek pajak badan itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Jadi seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh badan itu menjadi objek pajak badan. Jadi bagi subjek pajak dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ya, untuk subjek pajak dalam negeri, baik itu penghasilannya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi penghasilan yang sebagai objek
PPh Badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi beberapa jenis penghasilan. Jadi dapat berupa hadiah dari kegiatan dan penghargaan, ya, ini menjadi objek pajak badan. Kemudian ada laba usaha, ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, jadi selain tanah dan bangunan. Kemudian ada di penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya. Kemudian ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ada dividen, ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. Kemudian ada di peraturan pemerintah, ya, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, ya, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada di penghasilan dari usaha berbasis syariah dan surplus Bank Indonesia. Itu adalah objek pajak badan. Lalu yang bukan objek pajak badan apa saja? Jadi yang bukan objeknya pajak badan atau PPh badan itu satu bisa meliputi penghasilan yang bukan merupakan objek badan. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, itu meliputi satu, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan. Yang kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal. Dividen atau bagian laba yang diperoleh perseroan terbatas, ya, sebagai wajib pajak badan dalam negeri, operasi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat satu, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bagi perseroan terbatas BUMN, BUMD yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Itu adalah bukan objeknya pajak badan atau bukan objek PPh badan. Selain itu, yang bukan objek PPh badan itu adalah penghasilan dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Bisa berupa satu, iuran yang diterima atau diperoleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kedua adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya bukan objek PPh badan adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kemudian kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau KIK, ya. Surplus Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini. Kemudian ada di beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Menteri Keuangan. Itu ada di bukan objek PPh badan. Selain itu, bukan objek PPh badan itu sendiri adalah di sisa lebih yang diterima yayasan, ya, atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan formal yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun.
Jadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi misalnya bisa berupa bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya bukan objek PPh badan, itu adalah penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, dan saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Bursa Efek di Indonesia itu adalah bukan objek PPh badan. Ya, demikian untuk penjelasan singkat dari saya terkait dengan di PPh badan. Ya, jadi jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ya, kemudian jadi untuk terkait dengan di tarif dan jenis dari PPh badan, silakan untuk lihat video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.